Jadi, kalau Anda punya sebuah ide, sebuah gagasan, yang Anda yakin betul, itulah gagasan terbaik. Ya, kali ini saya akan cerita tentang seseorang yang banyak sekali dikagumin orang. Dia adalah seseorang pembuat komik yang bekerja untuk perusahaan Marvel. Namanya Stan Lee, yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, tahun lalu sepertinya. Dan dialah yang menciptakan banyak sekali superhero ya, yang hadir di Marvel itu, ya Marvel komik tepatnya. Dan dia mempunyai ciri, karena Stan Lee ya selalu hadir cameo gitu, ya sebagai apa saja di dalam karya-karyanya yang kemudian difilmkan, seperti di film Spider-Man ya, dan beberapa karya-karya yang lain. Nah, saya akan bercerita suatu hari Stan Lee dipanggil oleh penerbit komiknya dan dia diminta untuk membuat satu superhero yang baru. Ya. Karena waktu itu Marvel menganggap sudah tiba saatnya Marvel menciptakan atau menerbitkan satu superhero baru. Stan Lee pulang, dia masuk kamar, dia terus berpikir mau bikin apa ya? Mau bikin superhero apa ya? Iron Man sudah ada ya, dan beberapa yang lain juga sudah ada. Tiba-tiba dia melihat seekor lalat ya, nemplok di dinding begitu, tidak jatuh. Ya, dinding tidak jatuh. Ya, tiba-tiba saja Stan Lee, ini dia idenya. Bagaimana saya membuat sebuah superhero yang tangan dan kakinya bisa melekat ke dinding. Ya, dia kemudian berpikir terus. Sempat dia ingin memberi nama Flyman atau manusia lalat. Pernah juga dia terpikir untuk membuat superhero bernama Mosquito Man atau manusia nyamuk yang juga bisa melekatkan kaki dan tangannya di dinding. Sampai pada akhirnya, kenapa saya tidak pakai spider aja? Dia senang banget. It's Spider-Man. Ya, dia rhyme gitu, bagus sekali menurut dia. Ya, dan dia tidak sampai di situ saja. Dia sudah stick idenya untuk membuat tokoh baru namanya Spider-Man. Dan dia bilang, saya ingin membuat tokoh superhero yang baru. Superhero-nya remaja. Remaja seperti layaknya remaja yang punya persoalan. Biar lebih human dia, lebih manusia. Dan itulah idenya dia, membuat seorang superhero remaja yang dinamai Spider-Man yang bisa melekat di dinding. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia menghadap kepada orang-orang penerbit di Marvel Comics, semua orang ketawaan, semua orang tertawa, ya. Dan dia ejek gitu Stan Lee-nya. Come on Stan Lee, ya. Orang aja mendengar spider itu jijik, tau nggak ya? Sebagian orang tuh mendengarkan kata spider itu geli, jijik, bukan binatang yang disukai. Dan nomor dua, masa sih apa seorang tokoh superhero remaja, ya, remaja itu punya persoalan dengan dirinya sendiri, ya. Bagaimana ingin menyelamatkan orang sebagai superhero kalau dia sebagai remaja punya persoalan? Dan semua mereka mentertawakan idenya Stan Lee. Stan Lee cuma mempertahankan inilah superhero yang baru yang punya sifat yang ada sifat manusiawinya. Ya, dia ditolak, dia pulang. Tetapi ide tentang Spider-Man itu tetap tidak bisa keluar dari kepalanya. Dan dia bilang, ini harus saya keluarkan. Gak mungkin ini, karya yang saya anggap sesuatu yang bagus ini, Spider-Man, bisa melekat di dinding, tokohnya adalah remaja, yang punya persoalan, sehingga bisa akan dijadikan cerita yang menarik sekali. Akhirnya dia bilang, sudah ditolak ini, dikirimlah ke sebuah majalah. Ya, majalah yang membuat komik-komik, ya, dikirimkan karena daripada mubazir dia pikir. Tapi apa yang terjadi? Dia pun sebenarnya udah lupa bagaimana sambutan masyarakat. Dan ternyata tokoh Spider-Man itu meledak, banyak sekali disukai. Tiba-tiba penerbit ya
bosnya yang dulu menghina dia datang ke rumahnya Stanley dan Stan, ya mari kita buat yang kemarin itu tuh ya, tokoh superhero buatan kamu Spider-Man itu yang kita sangat cinta banget. Padahal sebelumnya diketawain ya being love dan sekarang being love, ya dulu diketawain, sekarang mereka bilang orang-orang yang menolak itu mengatakan dia sangat cinta dengan karakter itu. Kata Stanley. Dan apa yang ingin disampaikan oleh Stanley melalui cerita ini? Jadi, kalau Anda punya sebuah ide, sebuah gagasan, yang Anda yakin betul, itulah gagasan terbaik. Ya, gunanya banyak. Dan Anda yakin betul akan bermanfaat. Akan yakin betul berhasil. Jangan pernah keyakinan Anda atas gagasan itu digagalkan oleh orang-orang idiot, katanya dia. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa tentang sebuah ide. Jadi sekali lagi Stanley berpesan kepada kita, terutama bagi Anda yang bisa dibilang atau menamakan dirinya orang kreatif, yang sering melakukan penciptaan-penciptaan. Jangan pernah takut kalau ide Anda, karya Anda ditentang orang pada awalnya. Sebenarnya ada satu teori lain lagi, makin banyak yang menentang karya Anda, itu ide Anda itu artinya sangat luar biasa. Saya kan pernah menyampaikan itu. Makin ide Anda tidak ada yang mengkritik, itu artinya ide itu biasa-biasa saja. Dalam pengalamannya, banyak sekali karya-karya besar, ide-ide besar ditentang oleh banyak orang. Ya termasuk oleh yang penciptanya sendiri. Anda masih ingat cerita IBM? Di mana penciptanya bilang, mesin ini paling laku 5 unit saja gitu seumur hidup, dan ternyata boom, meledak. Jadi teruslah melakukan penciptaan, teruslah kreatif, ya jangan pernah ya merasa putus asa, kecil hati jika karya atau ide kreatif Anda itu ditentang orang, ditertawakan orang, asal Anda yakin betul bahwa ide tersebut adalah ide yang baik, yang bagus, yang bermanfaat. Teruslah berkarya.